Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik, kenapa Bawaslu tidak bisa menegur Pak Jokowi begitu kan, padahal Pak Jokowi sudah mempromosikan dan bahkan mengendorse salah satu calon cawapres di 2024, yaitu seperti Pak Ganjar, ada Pak Prabowo dan Pak Erlangga dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh sekali untuk sekelas Bawaslu tidak bisa menegur Pak Jokowi begitu, dan bahkan ini ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, didesak tegur Jokowi karena endorse capres, Bawaslu enggak di tempat ibadah. Wow, banyak sekali kenapa kalau ke Anies Baswedan banyak sekali yang muncul spekulasi dan bahkan dianggap tidak punya etika begitu kan. Etika wasit berat sebelah, jangan harap keadilan ini goblok ini. Toilet mana ya? Moles nih. Kan level RT ini, Bawaslu badan penuh palsu. Wow, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ditegur Bawaslu karena tidak etis juri star kampanye. Anies enggak minta modal lu Bawaslu RI. Memang tempat ibadah itu hanya masjid ya. Banyak sekali yang muncul spekulasi hari ini terkait dengan Anies Baswedan, dan bahkan katanya muncul spekulasi di masyarakat bahwa Anies Baswedan dicegal begitu kan, berbagai hal, mulai dari KPK, terus kemudian dituduh intoleran, dituduh sebagai bapak politik identitas. Yang terakhir itu adalah Bawaslu mengatakan tidak punya etika. Lantas bagaimana dengan Ganjar dengan lawan-lawannya Anies begitu kan, dan bahkan ini ramai sekali seperti ini beritanya. Ini beritanya, didesak tegur Jokowi karena endorse capres, Bawaslu enggak di tempat ibadah. Seakan-akan ada perbedaan dari Bawaslu ini kepada Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan dikutip dari Tempo Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menilai safari politik calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan merupakan tindak pencuri star kampanye. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang bakal berkoalisi dengan Partai Nasdem menanggapi pernyataan Bawaslu tersebut. Menurut Demokrat dan PKS, kepala negara alias Presiden Jokowi malah kerap mengendorse capres tertentu. Oleh sebab itu, jika ingin mempersoalkan etik, maka Jokowi hendaknya turut ditegur oleh Bawaslu. Kenapa kepada Anies Baswedan saja yang ditegur begitu kan? Ini kan sudah jelas Bawaslu itu arahnya kemana begitu. Tetapi Anies belum menjadi calon presiden yang sah, tetapi masih belum masih belum daftar di KPU begitu. Sudah begini apalagi mendaftar di KPU, nanti dicegal di mana-mana begitu kan. Kira-kira seperti itu arahnya begitu. Dan bahkan kendati demikian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut bahwa Jokowi tidak mengendorse capres di tempat ibadah. Adapun pernyataan Bagja ini merujuk pada safari politik Anies Baswedan di Aceh pada 2 Desember 2022, lalu yang dipermasalahkan karena masyarakat berkerumunan di Masjid Baitur Rahman Aceh. Lah, Anies kan sudah menyatakan pada waktu itu bahwa ke Aceh di hari Jumat begitu kan. Otomatis Anies Baswedan cari masjid yang besar untuk beribadah begitu kan, untuk ketenangan beribadah dan sebagainya. Dan bahkan setelah masuk di sana, akhirnya setelah keluar disambut begitu Anies Baswedan begitu kan. Saking disambutnya bahkan orang-orang yang di sekelilingnya banyak yang minta foto kepada Anies Baswedan begitu kan. Inilah yang dianggap kampanye politik, dianggap kampanye star politik, dan bahkan dianggap sebagai curi star begitu kan. Padahal tidak. Inilah yang kemudian dan bahkan Anies Baswedan berinteraksi dengan mungkin ya takmir masjid di sana, bahkan ya karena Anies Baswedan disambut di mana-mana dan bahkan disambut luar biasa sehingga dituduh sebagai curi star. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan ya tidak disambut luar biasa seperti itu, misalnya segelintir orang, apakah dinamakan curi star juga oleh Bawaslu begitu kan? Ya, hari ini mulai kepanikan begitu, semuanya di otak-atik, mulai dari Bawaslu, nanti sebentar lagi mulai KPU begitu kan? Dan bahkan ada yang berita mengatakan bahwa di KPU sudah ada ancang-ancang verifikasi yang ada yang diloloskan dan ada yang tidak, katanya begitu. Bahkan dituntut oleh daerahnya begitu di KPU yang lain begitu. Dan bahkan disebutkan di sini bahwa ini Bagja menyebut tindakan mengendorse seorang tidak menjadi soal asalkan, kata dia, tidak mengajak masyarakat memilih sosok tersebut. Misal ada yang endorse seseorang yang tidak masalah, kan dia baik tapi nggak boleh ngajak, kata dia. Lah,
endorse itu artinya mengajak begitu kan. Nah, ini apa sih sebenarnya dari yang keterangan dari Bawaslu ini saking ngebetnya sekali untuk mengkritik Anies Baswedan, bahkan mengatakan tidak punya etika dan sebagainya begitu kan. Ini Bagja mengatakan bakal merumuskan aturan yang lebih rigid bersama Komisi Pemilihan Umum KPU, ikhwal sosialisasi partai maupun capres di luar jadwal pemilu yang mengaku tidak ingin pesta demokrasi menjadi mencekam dengan meruaknya aturan di sana sini. Kami akan tegas di situ, tapi tetap akan ada sosialisasi and fine. Jangan kemudian jadi agak spooky atau gembira. Semua berhak melakukan sosialisasi, ujarnya. Kesimpulan dini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai tuduhan bahwa Anies Baswedan mencuri setar kampanye merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Menurut Andi, peserta capres belum ditetapkan. Bahkan toh jika seorang etik ingin dipermasalahkan, maka orang pertama yang mesti ditegur adalah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kalau secara etik ingin dipermasalahkan, ya, karena orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi, kata Andi saat dihubungi Sabtu 17 Desember 2022. Tetapi ini tidak mau, begini tidak berani untuk menegur Pak Jokowi, mungkin jangan ya. Yang memilih Bawaslu ini siapa sih sebenarnya? Mungkin ada usulan-usulan dari mereka atau titipan-titipan para oligarki atau apa begitu. Ini perlu dipertanyakan begitu. Dan hari ini sudah tercoreng bahwa Bawaslu tidak dipercaya lagi sebagai sebagai birokrasi yang independen atau institusi yang independen begitu. Bahkan walaupun kita dia mengawasi, tapi sekarang ini tidak begitu dipercaya karena berspekulasi di masyarakat bahwa Bawaslu bisa bermain begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan Andi menjelaskan Jokowi telah berpeluang mengendorse Capres 2024. Ia berharap KPU maupun Bawaslu bisa adil kala menindaklanjuti pelanggaran etik ini. Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Pak Ganjar, Pak Airlangga, Pak Prabowo. Jadi saya berharap KPU bisa adil, mana yang etik, mana yang bukan, ujarnya. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebut bahwa Anies Baswedan hanyalah warga biasa dan banyak sekali yang kemudian berspekulasi begitu kan. Dan bahkan ini sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan dari PKS menyebutkan bahwa Anies hanyalah warga biasa yang mendapat dukungan masyarakat. Sebab jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tuntas. Pak Anies sudah berakhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI, jadi beliau ini sebagai warga biasa yang mendapat dukungan masyarakat, kata Khalid. Khalid menjelaskan ia menghormati keputusan Bawaslu mengingat sudah menjadi tugas badan tersebut untuk menegakkan aturan main yang adil dan profesional. Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa Bawaslu mesti menahan bahwa Anies belum secara resmi menjadi calon presiden. Musababnya dia melanjutkan Anies belum mendapatkan tiket capres berupa dukungan dari partai politik dengan memenuhi ambang batas presidensial sebesar 20%. Sejauh ini hanya Partai Nasdem yang secara resmi menjagokan Anies Baswedan jadi capresnya. Di sisi lain, pendaftaran capres pun belum dibuka sehingga kata dia tidak dapat Anies disebut mencuri star. Beliau secara resmi belum memenuhi syarat sebagai capres karena belum memenuhi tiket presidensial threshold 20% dan bahkan pendaftaran belum dibuka. Menurut Khalid, Bawaslu mestinya juga memperhatikan pejabat publik yang sibuk soal pencapresan. Bahkan kata dia, kepala negara alias Presiden Joko Widodo juga kerap mengendorse capres tertentu. Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan, bahkan kata dia menyaksikan kepala negara dan kepala pemerintah di negeri ini sibuk untuk mengendorse capres tertentu. Kira-kira apakah itu etis, ujarnya. Dan bahkan ini muncul spekulasi begitu. Saya rasa Bawaslu ini sudah membuka sebuah catatan yang negatif begitu kan. Ada intervensi di satu sisi dan bahkan kenapa Anies Baswedan dikatakan sebagai tidak etis juri kampanye begitu kan. Bermasalah etika dalam dunia politik itu banyak sekali. Kalau saya pribadi seharusnya Pak Jokowi yang ditegur pertama kali karena mengendorse calon presiden begitu. Kenapa kok Anies Baswedan ya ditegur begitu, tidak etis bilangnya begitu? Bagaimana dengan Ganjar yang masih ada terikat kepemimpinan, masih ada terikat pemerintahan dengan dengan birokrasi begitu kan, dengan pemerintah yang ada, kenapa nggak ditegur? Padahal separi politiknya Pak Ganjar kemana-mana begitu kan.
Ini kan aneh sekali untuk Bawaslu hari ini begitu kan. Jangan-jangan pasti ada yang bermain di balik ini semua. Apakah benar seperti itu? Itulah yang muncul spekulasi di masyarakat begitu kan. Semuanya dikendalikan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita. Bisa jadi seperti itu karena melihat sosok Anies Baswedan hari ini karena disambut di mana-mana, inilah yang kemudian pada rezim hari ini juga panik terhadap terhadap Anies Baswedan karena disambut di mana-mana. Bahkan mungkin di istana juga panik karena Anies Baswedan pada hakikatnya itu magnetnya luar biasa. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Bawaslu ini tidak independen dan blunder menurut saya ada sepihak tertentu kepada calon-calon yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terusnya adalah dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.